Ya, oke geng lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Wijaya Teknik. Oke, di pagi ini pasannya Mitsubishi Triton lagi. Kendalanya dia remnya, koplingnya, sorry temennya. Koplingnya itu dia nyemplos ya. Jadi ini nyemplos sampai bawah ini. Nggak ada rasanya sudah ya koplingnya ya. Nah, setelah dimasukkan gigi dia juga nggak bisa. Di starter dia juga berat ya. Kemungkinan dari kelahar koplingnya atau dari bearing rilis koplingnya yaitu yang bermasalah. Kemungkinan dia sudah rusak atau sudah aus ya. Makanya kita bakal bongkar. Nanti untuk proses pembongkaran transmisinya sendiri kita nggak record, namun nanti setelah barangnya sudah turun kita akan jelaskan satu persatu aja. Kira-kira apa yang membuat koplingnya jadi ambles seperti ini ya. Jadi koplingnya ambles total, jeblos, nggak bisa dimasukin gigi. Jadi nanti kira-kira apa aja yang perlu diganti nanti kami akan jelaskan setelah barangnya lepas seperti itu ya. Karena untuk proses pembongkaran transmisi sendiri itu agak lumayan rumit. Jadi untuk proses perekamannya nanti kurang bagus juga gitu ya. Makanya nanti aja setelah turun nanti baru saya jelaskan bagaimananya. Oke, ikutin terus videonya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini udah kembali lagi. Ini sudah selesai kita turunkan dan di sini permasalahannya ada di release bearing atau kelahar kopling ya. Kelahar koplingnya jebol. Nah, ini bearing flandersnya jebol. Jadi ini kan dia menekan dari si matahari atau copper clutch ini begini ya. Tapi ini udah terpisah jadi dua, ini nggak bisa. Dan posisinya dari si mataharinya ini juga sudah rusak, kikis ya. Ini nggak akan bisa lagi. Sini juga sudah pada aus semua, nggak rata. Kalau untuk kampas koplingnya sendiri sebenarnya belum habis teman-teman ya, ini masih bisa, tapi ya nggak mungkin kita pakai lagi, karuan kita ganti baru. Karena kalau kita pakai lagi nanti nggak lama juga bakal habis dan malah rugi jasanya ya, karuan diganti semua. Begitu pula dengan ini bearing pilot ya. Jadi ini ada bearing yang di main shaft utama yang menuju ke flywheel atau main shaft transmisi ya. Ini masuk ke sini, ada di rumah flywheel ya. Tadi ini pas ketika saya cabut ini dia ikut terlepas. Kemungkinan ini panas kemarin jadi dia akhirnya malah jadinya kayak gini ya, terlepas. Bearingnya juga agak sedikit seret, sudah rawan kalau digunakan lagi. Daripada nanti pecah di dalam, karuan kita ganti yang baru. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah yang membuat kopling dari mobil ini Mitsubishi Strada Triton All New ya, ini adalah ngempos atau ambles gitu, itu adalah ini bearing rilisnya yang rusak seperti itu. Oke teman-teman, nanti kita akan bandingkan dengan yang baru biar teman-teman tahu ya. Ya oke teman-teman, ini spare part barunya atau barang barunya yang mau diganti. Ini tadi dari bearing pilotnya ya. Ini bearing flywheel, biasa kita bilang bearing pilot bearing ya, seperti itu. Nah, ini part numbernya. Kalau untuk all new Triton ya, atau Triton GLS nih sama ya. GLS lah sama ini bearingnya. Terus ini tadi bearing yang rusak tadi, ini bearing bantalan apa ini? Bearing clutch release ya kan, release bearing biasa. Buka dulu biar teman-teman lihat perbedaannya. Tadi itu yang itu terpecah jadi 3 ya, kalau ini dia masih satu piece, satu bagian. Nah, ini dia tadi sudah terpisah ya, sedangkan ini kalau masih dia bagus dia nggak terpisah. Bearing dan dudukan depan ini dia nggak akan terpisah, sedangkan yang tadi tuh udah hancur semua, terbagi jadi 3 ya. Nah jadi ini berputar di saat bearing ini macet, otomatis ini tidak bisa berputar, pasti akan terjadi gesekan di sini. Dan ini langsung bersentuhan dengan matahari ya, matahari kopling atau cover clutch
kita ganti semua ya. Ini mataharinya, ini kampas koplingnya. Nah, makanya ini kalau sampai ini udah rusak, ini bahaya ya. Oke guys, sorry tadi ada orang jualan, jadi jeda sebentar ya. Ini jadi penyebab untuk rusaknya kopling ini, kalau untuk rilis sendiri biasanya satu karena usia ya, karena di sini pelumasan hanya berharap di dalam sini, pelumasan dari baru ya kan, sedangkan ini selalu bersentuhan dengan debu dan panas di dalam transmisi ya kan. Sama juga bisa pemakaian yang salah, pemakaian yang biasa sering rendam kopling, sering nyentak kopling, apalagi ini mobil 4x4 ya, dan medannya juga selalu main di lumpur, kadang amblas atau mungkin melewati banjir yang terlalu dalam, transmisi terendam kemasukan air karena ada beberapa celah di koper transmisi ini terendam. Jadi kalau bearing itu terendam air, kemungkinan cepat juga dia kering dari grease-nya, pelumasannya, dan rusak dari bearing-bearingnya ya. Seperti itu kira-kira ya. Kalau untuk kampas koplingnya sendiri dia masih lumayan tebal ya, 50% lah, jadi kita ganti baru sekalian. Jadi itu penyebab dari jebolnya kopling tadi ya, atau amblesnya kopling tadi dari bearing ini. Dan ini biasa dia terasa ya, kalau memang ini sudah rusak itu biasanya dia koplingnya bunyi di saat mesin hidup, biasa dia bunyi di bawah transmisi, atau biasa pas diinjak nanti dia hilang. Karena pas ditekan dia hilang, kalau diinjak dia mendapatkan tekanan karena bersentuhan sama matahari ya. Nanti setelah dia dilepas nanti bunyi lagi. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itu tanda-tanda rilis bearing atau bearing koplingnya ini sudah mulai bermasalah ya. Jadi sebelum dia jebol, sebaiknya Anda baikin dulu, segera bawa ke bengkel untuk diperiksa. Ya, sebaiknya dibaikin dulu ya kalau sudah kayak gitu. Sebelum kayak gini kejadiannya, nanti koplingnya nggak berfungsi, susah sendiri kita di jalan seperti itu. Makanya karuan ini cepat diganti, karena biasa ini juga menandakan dari posisi kampas kopling sudah mulai aus. Karena ini kalau baru dipasang begini ya, sampai kilometer 20 atau 30.000 pastinya aman kalau pemakaian dalam di kota ya. Tapi kalau untuk pemakaian di lumpur itu memang di medan yang lumpur, baru sering terendam di air lumpur, dia lebih cepat rusak dari komponen-komponen kopling juga. Oke, seperti itu ya teman-teman ya tipsnya. Kali ini saya akan lanjut naikkan, dan ini kita ganti juga ini dari mounting transmisi yang di sebelah kiri ya, stopper. Nah, ini. Jadi biar nggak terlalu getar ya nanti di bagian transmisi. Oke teman-teman ya, segitu dulu vlog pagi ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Yang mau tanya-tanya tentang masalah estimasinya nanti bisa chat saya di WA, nomor saya ada di bio saya lihat di channel saya, di bio saya atau di deskripsi biasanya saya cantumkan. Nanti yang mau tanya-tanya bisa langsung chat aja, kira-kira estimasinya kalau punya Triton berapa. Tapi kalau untuk yang mobil lain saya juga kurang paham untuk harga-harganya. Oke, seperti itu teman-teman, cukup segini dulu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Tetap tongkrongin terus channel saya di Jaya Teknik yang selalu membagikan ilmu tentang teknik, dan kemudian jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.